saudara, kita jumpa lagi di Melek Hukum. Kali ini kita bicara soal tindak pidana khusus. Tindak pidana khususnya adalah korupsi. Yang ternyata sampai saat ini masih banyak banget kasus-kasus korupsi pun di masa pandemi. Tentu pengadilan tindak pidana korupsi dimanapun itu masih ramai juga ada sidang-sidang tindak pidana korupsi. Nah, paling jadi pertanyaan apa bedanya sih? Ada satu lagi istilahnya selain suap, ada juga gratifikasi. Nah, bagi kita nih masyarakat awam kadang-kadang itu sulit banget untuk membedakan apa sih yang disebut suap, apa sih yang masuk kategori gratifikasi. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Profesor Edy Hiarie yang mau saya sapa bergabung secara virtual. Prof, apa kabar? Baik, Christian. Apa kabar pemirsa Melek Hukum yang tercinta? Salam sehat selalu. Semoga semuanya sehat-sehat sambil Amin. nonton kita nih. Walaupun kita ngomongin soal korupsi nih, Prof, yang saya sudah tadi sampaikan ke pemirsa juga, kadang-kadang bagi kami yang awam nih, Prof, ya, susah banget bedain antara apa sih yang masuk kategori suap, apa sih yang masuk kategori gratifikasi. Tapi di awal kita ngomongin dulu soal korupsi di Indonesia. Menurut Prof, saat ini gimana sih? Masih banyak yang korupsi juga tuh, dan katanya putusan-putusan hakim masih cukup rendah untuk terpidana kasus korupsi, Prof. Ya, memang korupsi di Indonesia itu untuk memberantas seminimal mungkin memang kita membutuhkan waktu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kita tidak hanya melihat semata-mata kepada hukuman yang dijatuhkan, tetapi sebetulnya ada faktor penting yang harus kita kejar dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu bagaimana mengembalikan aset kejahatan. Artinya apa? Kalau kita merujuk kepada konvensi PBB yang telah kita ratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, itu kan tidak hanya follow the suspect, tapi juga follow the money. Orientasi penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia maupun yang diinginkan oleh masyarakat, itu baru sebatas follow the suspect. Artinya apa? Mereka seakan-akan sudah puas dengan terpidana yang dijatuhi hukuman berat. Padahal tidak hanya itu. Tidak ada manfaatnya bagi kita ketika terpidana itu dijatuhi hukuman berat, kecuali terpidana itu menderita. Tetapi bagaimana dengan uang yang sudah dia ambil, yang sudah dia curi, yang sudah dia korup? Seharusnya kita mengharapkan semaksimal mungkin uang itu dapat dikembalikan. Artinya ini kita berbicara soal follow the money. Kira-kira begitu, Christian. Nah, sekarang kita bahas soal itu, Prof. Bagi awam mungkin sulit membedain apa sih yang dimaksud dengan suap, apa sih yang dimaksud dengan gratifikasi, Prof. Jadi begini, Christian. Kalau ditanya ada berapa sih perbuatan yang dikualifikasikan, yang dimasukkan ke dalam tindak pidana korupsi, itu ada 30 perbuatan loh. Jadi bukan satu, ya? Bukan dua, banyak banget, banyak banget. Jadi ada 30 perbuatan. 30 perbuatan itu kan susah tuh untuk kita menghafal satu persatu. Tetapi untuk mempermudah kita memahami tindak pidana korupsi, 30 perbuatan itu dibagi dalam 7 jenis tindak pidana korupsi. Yang pertama adalah korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara. Ini kan 2 pasal. Kemudian yang kedua, korupsi berupa suap menyuap. Ini paling banyak pasalnya, ada 12 pasal. 2 tambah 12 sudah 14. Lalu kemudian yang ketiga, korupsi yang berkaitan dengan penggelapan dalam jabatan. Ini ada 5 pasal. 12 ditambah 5 sudah 17 pasal. Kemudian yang keempat, korupsi yang berkaitan dengan pemerasan. Ini ada 3 pasal. 17 ditambah 3 sudah 20 pasal. Kemudian kita lihat ada juga korupsi yang berkaitan dengan perbuatan curang. Dengan perbuatan curang ini ada 6 pasal. Kemudian yang berikut adalah korupsi yang berkaitan dengan konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Itu ada 1 pasal, ditambah dengan yang terakhir yang tadi ditanyakan oleh Christian itu adalah mengenai gratifikasi. Itu ada 1 pasal. Sehingga kita lihat total 7 jenis itu 30 pasal. Jadi mulai dari kerugian keuangan negara 2 pasal, kemudian yang berikut mengenai suap 12 pasal, itu sudah 14, lalu kemudian penggelapan dalam jabatan ada 5 pasal, sudah 19,
lalu kemudian mengenai pemerasan ada 3 pasal, 22, perbuatan curang ada 6 pasal, 28, yang berkaitan dengan konflik kepentingan pengadaan barang dan jasa ada 1 pasal, 29, dan terakhir ada gratifikasi 1 pasal, jadi 30 pasal semuanya. Wow, Ya, banyak banget ya, banyak banget. Di episode kali ini kita spesifik ke suap sama gratifikasi nih, Prof. Karena saya sering banget liputan ke pengadilan tindak pidana korupsi, setidaknya di Jakarta ya, Prof. Itu kadang-kadang ada kepala daerah atau pejabat negara tuh, Prof, selain suap, kemudian terbukti dia juga nerima gratifikasi, dan gratifikasinya ternyata banyak banget ya, ternyata dalam bentuk barang-barang dan sebagainya. Nah, untuk bedain mana suap, mana gratifikasi, gimana ya, Prof, sederhananya? Sederhananya begini. Kalau suap, itu ada kesepakatan, ada meeting of mind, ada customing antara yang memberi suap dan yang menerima suap. Sementara gratifikasi, itu tidak ada kesepakatan, tidak ada meeting of mind, tidak ada customing antara pemberi gratifikasi dan penerima gratifikasi. Makanya kalau Christian memperhatikan, pasal tentang gratifikasi itu bunyinya begini. Setiap gratifikasi dianggap pemberian suap. Bahasanya kan begitu. Setiap gratifikasi dianggap pemberian suap. Maka pertanyaan masyarakat awam, mengapa gratifikasi tidak dimasukkan ke dalam suap saja? Kok menggunakan kata-kata dianggap pemberian suap? Ternyata di situ ada perbedaannya. Perbedaannya itu tadi, yang satu ada kesepakatan, yang satu tidak ada kesepakatan. Saya ambil contoh konkret begini, supaya pemirsa dan kita menjadi clear ya, menjadi jelas. Misalnya begini, misalnya saya katakanlah ada penerimaan pegawai, kemudian misalnya saya sebagai kepala kantor ya, saya berstatus sebagai PNS, ada penerimaan pegawai, kemudian ada calon pegawai yang datang kepada saya, kemudian meminta, mohon dong saya diterima, nanti kalau diterima, saya akan memberikan sejumlah uang, katakanlah itu 100 atau 200 juta rupiah. Oke, saya setuju. Dan ternyata pada saat dia diterima, dia datang memberikan kepada saya uang 200 juta rupiah. Itu namanya suap. Karena apa? Karena ada kesepakatan. Ya, ada meeting of mind. Perbedaan dengan gratifikasi itu apa? Dengan gratifikasi, contohnya sama, ada penerimaan pegawai, oke? Saya tidak pernah ketemu dengan calon pegawai ini, bahkan tidak ada mau janjian, mau ketemu sama sekali tidak. Tiba-tiba setelah calon pegawai ini diterima, dia datang bertemu dengan saya, dan dia menyampaikan sejumlah uang sebagai tanda terima kasih. Ini kalau saya terima, namanya gratifikasi. Jadi tidak ada meeting of mind, tidak ada kesepakatan, tidak ada perjanjian sebelumnya. Nah, itulah yang membedakan antara suap dan gratifikasi. Sederhananya begitu. Oh gitu ya. Jadi yang selama ini dipersepsikan bahwa ya udah ucapan terima kasih aja udah bantu, itu bisa jadi masuk gratifikasi, ya? Ya. Betul, itu masuk dari gratifikasi. Oh, nah siapa aja, Prof, kira-kira yang masuk kualifikasi kalau dia nerima ucapan terima kasih yang masuk kategori seperti yang Prof sampaikan tadi, itu masuknya gratifikasi dan dia punya ancaman pidananya? Ya, itu bahasa dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah pejabat publik dan penyelenggara negara. Dan pejabat publik serta penyelenggara negara ini ternyata melalui konvensi PBB mengenai anti korupsi yang telah kita ratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 itu memperluas pengertian pejabat publik dan penyelenggara negara. Kalau kita PNS, pegawai negeri sipil ini adalah penyelenggara negara. Bupati, wali kota, gubernur, menteri, mereka adalah pejabat publik. Termasuk di dalamnya aparat penegak hukum, itu termasuk di dalam penyelenggara negara. Tetapi di dalam konvensi PBB mengenai anti korupsi tadi saya katakan bahwa pengertian pejabat publik atau penyelenggara itu diperluas. Tidak hanya mereka yang bekerja di sektor eksekutif, legislatif, yudikatif, administratif, tetapi mereka juga yang menjalankan fungsi publik.
Jadi mereka yang menjalankan fungsi publik. Menjalankan fungsi publik itu misalnya apa? Dokter. Dokter dia melayani atau mengobati orang sakit. Kesehatan ini adalah fungsi publik. Lalu siapa lagi? Guru, dosen. Mereka ini bekerja di sektor pendidikan, bertugas mencerdaskan kehidupan bangsa, mendapatkan pendidikan itu adalah hak setiap warga negara. Ini namanya melaksanakan fungsi publik. Jadi menurut Konvensi PBB mengenai anti korupsi ini ada perluasan istilah pejabat publik maupun penyelenggara negara. Jadi kita harus ekstra hati-hati dalam menerima apapun. Nah, harus ekstra hati-hati karena ternyata belakangan tuh yang masuk kategori fungsi publik itu banyak banget ya, guru, dosen, dokter yang selama ini di masyarakat kita, Prof. Biasa banget namanya orang tua murid, ya orang tua mahasiswa karena dia udah berterima kasih begitu, anaknya udah dilulusin, udah diajarin, dibuat pinter, mau ngasih ucapan terima kasih, ternyata itu masuk juga dalam kategori gratifikasi ya, Prof. Kita bahas lebih lanjut lagi supaya clear kepada penonton Melek Hukum apa sih bedanya, jangan sampai kemudian masuk kategori gratifikasi apalagi jenis tindak pidana korupsi yang lain. Silakan buat Anda yang punya pertanyaan, silakan mention ke media sosial Melek Hukum, kirim email juga bisa, nyampein lewat nomor handphone yang sudah kami cantumin di layar juga bisa. Kita bahas selanjutnya sesaat lagi. Nah, kita juga harus tahu kira-kira barang-barang apa aja sih yang masuk kategori gratifikasi. Kalau tadi Prof. Edi menggambarkan kayaknya gratifikasi itu kayak pasal karet banget ya, Prof. Saya langsung sapa dan tanya ke Prof. Prof, ada kategorinya nggak? Misalnya kan kadang-kadang ibu-ibu dari murid misalnya ya, karena gurunya udah ngajarin anaknya ya udah ngasih kue, ngasih tas. Biasanya lah di kultur kita seperti itu ucapan terima kasihnya. Ada batasannya nggak sih, Prof? Jadi begini. Pembentuk undang-undang tindak pidana korupsi itu sebetulnya memahami bahwa amat sangat mudah orang itu dijerat dengan pasal gratifikasi. Karena gratifikasi itu tidak mesti berupa uang, bisa berupa barang, voucher, diskon, dan lain sebagainya. Karena pembentuk undang-undang itu sangat paham bahwa orang sangat mudah untuk dijerat dengan gratifikasi, oleh karena itu gratifikasi ini adalah satu-satunya pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang ada alasan penghapus penuntutan pidana. Jadi, apa alasan penghapus penuntutan pidananya? Ketika seseorang menerima sesuatu, dalam konteks dia sebagai penyelenggara negara atau pejabat publik, atau tadi mereka yang melaksanakan fungsi publik, dia diberi waktu 30 hari untuk memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Kalau dia memberitahukan dalam jangka waktu 30 hari kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, maka dia tidak bisa dijerat sebagai penerima gratifikasi. Yang bisa dijerat itu apabila telah melampaui batas 30 hari dan dia tidak melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Lalu kemudian setelah dia memberi kepada Komisi Pemberantasan, melapor kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK yang kemudian akan menentukan apakah pemberian itu termasuk gratifikasi yang dianggap suap ataukah tidak. Kalau pemberian tersebut dianggap sebagai gratifikasi yang termasuk suap, maka kemudian barangnya itu akan disita oleh KPK dan kemudian akan dilelang. Tetapi sebaliknya, kalau pemberian itu dinilai oleh KPK gratifikasi yang bukan suap, maka akan dikembalikan kepada si penerimanya. Itu yang menarik adalah kita lihat ya, mungkin pemirsa Melek Hukum maupun teman-teman pernah melihat Presiden Joko Widodo pernah menebus CD Metallica ya, yang kemudian itu jadi Presiden Joko Widodo mendapatkan CD Metallica dari penyanyi aslinya, kemudian Presiden melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK menentukan ini adalah gratifikasi yang dianggap sebagai pemberian suap. Maka barang itu kemudian disita. Padahal di satu sisi, Presiden Joko Widodo ini ingin
mendapatkan CD tersebut. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Presiden? Yang dilakukan oleh Presiden adalah menebus CD itu senilai 10 juta rupiah, diberikan kepada KPK, itu dimasukkan kepada ke kas negara, lalu CD Metallica itu diberikan kepada Presiden Joko Widodo. Di sini saya kira ada satu contoh yang paling baik, bahkan ini sekaligus ya, pertanyaan Christian ini sangat menarik. Ini adalah bentuk satu sosialisasi bahwa Direktorat Gratifikasi di Komisi Pemberantasan Korupsi itu menunjukkan keberhasilan yang amat sangat luar biasa. Yang ini mungkin jarang diekspos atau jarang dipublikasikan. Tahun 2017 ya, jumlah pelapor gratifikasi itu masih minim. Dan nilai rupiah yang kemudian dihasilkan itu masih miliaran rupiah. Tetapi sepanjang tahun 2018-2019, itu pelaporan gratifikasi itu lebih dari 3.000 kasus. Dan tahu berapa uang, berapa nilai nominalnya, itu bisa mencapai sampai kurang lebih 200 miliar rupiah. Jadi sebetulnya KPK itu sangat luar biasa dalam persoalan pencegahan gratifikasi ini. Di satu sisi, ini menunjukkan keberhasilan KPK, tetapi di sisi lain, ini memperlihatkan kesadaran penyelenggara negara maupun pejabat publik, maupun mereka yang bekerja di sektor publik untuk mentaati Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahkan kalau Christian perhatikan, tahun lalu, surat kabar harian Kompas pada halaman belakang, pada halaman sosok, itu pernah menampilkan seorang petugas KUA ya, petugas di KUA, kalau saya tidak salah di Klaten, kalau saya tidak salah ingat di Klaten, yang dia itu selalu melaporkan kepada KPK kalau dia menikahkan orang, kemudian dia diberi uang, selalu dia laporkan itu kepada KPK. Jadi amat sangat luar biasa kesadaran hukum masyarakat, khususnya upaya keras yang dilakukan oleh Direktorat Gratifikasi di KPK ini mensosialisasikan untuk tidak lagi menerima gratifikasi, dan itu begitu ditaati oleh masyarakat. Tetapi ada contoh yang baik juga dilakukan oleh pejabat-pejabat kita. Jadi Christian, ini perlu saya ungkapkan juga ketika Raja Saudi Arabia ke Indonesia pada awal pemerintahan masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, itu kan banyak sekali cenderamata yang diberikan bukan hanya kepada Presiden, tetapi kepada menteri-menteri. Itu Presiden dan menteri-menteri ramai-ramai melaporkan itu kepada KPK. Ini contoh yang baik, yang saya kira ini harus dipublikasikan bahwa memang kesadaran hukum untuk seorang pejabat negara, seorang penyelenggara negara maupun mereka yang bekerja di sektor publik untuk tidak lagi menerima apapun dengan cara melaporkan setiap penerimaan itu kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena diberi waktu itu ya 30 hari tadi 30 ya, Prof. 30 hari, betul. Nah, itu contoh baik. Ada juga yang kita sayangkan terjadi karena beberapa kali ada persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Prof, yang awalnya disangkakan didakwa dengan suap atau menimbulkan kerugian negara nih korupsinya. Belakangan terbukti gratifikasinya justru banyak banget, Prof. Ada gratifikasi yang dikasih tiket pesawat lah, ada mobil mewah, ada ibadah ya, dibiayai ibadahnya, hotel, Prof, dibiayain atau dibayarin hotelnya, Prof. Hal-hal seperti itu ternyata juga masuk gratifikasi ya, Prof, yang kadang-kadang ya pejabat publik kemanapun kadang-kadang ada juga yang dalam tanda petik nih, Prof, bermurah hati untuk memberikan yang terbaik buat pejabat publik atau siapapun yang dihormati gitu, yang termasuk kategori yang bisa melakukan gratifikasi atau menerima gratifikasi ya, Prof? Betul sekali. Jadi memang biasanya seorang tersangka korupsi itu ketika di pengadilan itu dia tidak diganjar dengan satu pasal saja, tapi dengan beberapa pasal. Jadi kalau di Fakultas Hukum itu kita kenal dengan istilah dakwaan kumulasi. Jadi dakwaan yang bersifat kumulatif itu artinya perbuatan yang dilakukan oleh pejabat publik atau penyelenggara atau setiap orang itu diganjar dengan beberapa pasal. Jadi tidak hanya ada suap menyuap, tapi juga ada pasal 2, pasal 3 yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan atau perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, tetapi ada juga dengan gratifikasi. Jadi semuanya dikumulasi menjadi satu, sehingga
pidana yang dijatuhkan itu sangat tinggi, bisa di atas 15 tahun. Jadi memang itu sering sekali terjadi di negara kita, di mana seorang pejabat atau penyelenggara negara itu menerima segala sesuatu dan dia tidak melaporkan itu kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Padahal definisi gratifikasi itu amat sangat luas. Tadi saya katakan tidak hanya barang, tidak hanya uang, tapi juga termasuk voucher, kemudian diskon, termasuk fasilitas yang tadi sudah disinggung oleh Fistrian seperti fasilitas nginap di hotel, fasilitas ibadah dan lain sebagainya. Itu termasuk dalam gratifikasi. Kalau ancaman hukumannya sendiri gimana, Prof? Bedakah sangat tinggi ya, sangat tinggi. Jadi baik penerima suap maupun penerima gratifikasi itu sampai 20 tahun ancaman maksimumnya. Sama-sama gitu. Jadi bukan sama. Karena memang bahasa di dalam undang-undang kan mengatakan setiap gratifikasi dianggap pemberian suap. Jadi makanya hukumannya disamakan. Jadi tindak pidana korupsi jenis apapun jangan dilakuin deh buat pejabat publik ya, Prof. Ya meskipun harus benar-benar clear ya, seperti Prof bilang, pejabat publik juga harus sangat tahu kira-kira tindakan mana yang masuk kategori korupsi suap, menimbulkan kerugian negara, atau gratifikasi ini, Prof, yang sulit banget untuk dihindari. Karena kadang-kadang kan mungkin sulit untuk menolak ketika ada, Pak, saya sudah siapkan kamar hotel terbaik di tempat ini buat Bapak gitu ya. Ya, jadi memang sebaiknya semua itu kalau istilah Kementerian Keuangan itu semua sesuai dengan SBU, sistem biaya umum kalau saya tidak salah. Jadi semua sudah ada standarnya. Kalau dia PNS golongan sekian, pejabat publik, maka misalnya dia boleh menggunakan pesawat dengan kelas bisnis atau kemudian di hotel dengan standar kamar sekian. Artinya apa? Boleh kurang dari itu, tetapi jangan lebih dari itu. Sudah ada standarnya. SBU ya, istilahnya itu kalau saya tidak salah SBU, standar biaya umum, itu sudah ada peraturan itu di Kementerian Keuangan. Jadi kebaca gitu ya, kalau yang jabatannya sekian itu hanya bisa menikmati fasilitas sekian, kalau itu yang secara legal diatur dan diberikan atau menggunakan anggaran negara. Nah, Prof, di masa pandemi ini banyak sekali realokasi, refocusing ya, Prof ya, soal anggaran, termasuk juga bagaimana mengadakan bantuan sosial ya kan, Prof ya. Yang disebut ini celah korupsinya juga besar. Bagaimana cara mencegahnya nih, Prof? Kita sama-sama sudah 8 bulan nih pandemi COVID-19, banyak realokasi anggaran dan pembagian bantuan sosial. Nanti kita bahas selanjutnya, Prof. Kita jeda dulu, sesaat lagi, saudara. Kembali bersama kami di Melek Hukum, sama si ngobrol dengan Prof Edi Hiarie bicara soal korupsi. Sekarang spesifik kita lihat, kita sapa kembali, Prof. Kita lihat, Prof, banyak sekali realokasi, refocusing, banyak sekali istilah ekonominya ya, Prof. Distribusi bantuan sosial itu juga disebut-sebut rawan sekali terjadi tindak pidana korupsi. Apa saja sih, Prof, jenis tindak pidana korupsi yang rawan patut kita waspadai bersama kalau di situasi saat ini? Ya, kalau kita kembali kepada 7 jenis korupsi ya, sebetulnya yang sangat kita khawatirkan dari kucuran dana yang begitu besar, termasuk bantuan langsung tunai, kemudian dana stimulus terhadap orang-orang yang membutuhkan, termasuk dana penanganan COVID-19 ini, sebetulnya yang paling harus kita waspadai adalah korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara. Dan khususnya bagi mereka yang memiliki otoritas, yang memiliki kewenangan untuk mendistribusikan anggaran tersebut, ini berkaitan dengan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya yang dapat merugikan keuangan negara. Oleh karena itu, harus ada ekstra kerja, baik dari kepolisian, kejaksaan, dan terlebih Komisi Pemberantasan Korupsi, untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap para pejabat atau mereka yang diberi otoritas, yang diberi kewenangan untuk mendistribusikan
bantuan tersebut sehingga tidak ada penyalahgunaan kewenangan dan lain sebagainya. Apa yang diperlukan? Yang diperlukan pertama dan utama itu yang selalu saya katakan adalah persoalan akurasi data. Jadi akurasi data ini menjadi penting sehingga satu, jangan sampai ada orang yang berhak menerima tetapi tidak menerima, dan yang kedua, jangan sampai seseorang itu menerima berkali-kali. Ini yang penting adalah persoalan akurasi data. Yang kedua, kalau data itu sudah akurat, harus dipastikan bahwa nilai nominal yang dibagikan itu sesuai dengan anggaran yang ada. Jadi artinya ketika misalnya katakanlah BLT itu Rp600.000, ya sudah harus dipastikan Rp600.000 itu sampai ke tangan mereka yang berhak menerima. Jangan disunat, jangan didiskon dari Rp600.000 hanya Rp500.000. Kelihatannya sedikit, hanya 100.000, tetapi kalau dikalikan dengan berapa orang itu bisa ratusan Besar juga, betul. miliar, amat sangat besar. Ini harus ekstra hati-hati. Termasuk juga ini yang harus saya sampaikan ya, harus saya sampaikan, ini rumor, sekali lagi ini rumor yang beredar di masyarakat, tetapi perlu pembuktian lebih lanjut. Karena saya latar belakang hukum pidana, berbicara tuh harus hati-hati juga, jangan sampai kita dituduh memfitnah dan lain sebagainya. Ini kan ada rumor yang beredar bahwa di beberapa rumah sakit itu ada pasien yang sebetulnya bukan pasien COVID, tetapi kemudian keluarga disuruh menandatangani bahwa pasien tersebut itu adalah pasien COVID. Sebab kalau begitu ditandatangani dia adalah pasien COVID, kan pasti ada anggaran yang dikucurkan. Padahal orang ini bukan pasien COVID. Ini kemudian menjadi pertanyaan. Lalu dana yang diperuntukkan untuk pasien COVID, padahal orang ini bukan pasien COVID, itu dikemanakan? Ini adalah modus. Ini modus untuk korupsi. Jadi ini sekali lagi ya, ini cerita yang berseliweran, cerita yang ada di... Harus dibuktikan secara hukum, harus dibuktikan secara hukum. Jadi saya mendengar ya, sekali lagi mendengar, jadi ada seseorang, sebetulnya dia harus membayar biaya rumah sakit itu Rp50 juta. Tapi oleh pihak rumah sakit disuruh, bukan disuruh, tapi ditawari. Gimana? Ini 50 juta, Anda mau bayar atau bagaimana? Anda bisa saja gratis loh, dengan cara ya Anda menandatangani bahwa pasien ini adalah pasien COVID, Anda tidak perlu bayar, tetapi kemudian ada dana yang dikucurkan. Padahal satu orang pasien COVID itu kan dananya lebih dari Rp50 juta. Sekali lagi ini adalah modus operandi. Jadi ya orang selalu mencari kesempatan dalam kesempitan, karena itu memang harus ada pengawasan ketat, ekstra ketat terhadap mereka yang memiliki otoritas untuk menggunakan anggaran yang amat sangat luar biasa besarnya. Ini luar biasa ya Prof, jangan sampai terjadi sih sebenarnya, karena Prof bilang tadi masih rumor dan butuh dibuktikan secara hukum, jangan sampai terjadi. Tapi kalau kita perhatikan setidaknya di Kompas TV juga sangat-sangat masif memberitakan ini Prof, ada beberapa kasus tindak pidana korupsi yang tetap berjalan proses penyelidikan, penyidikan, bahkan mau masuk ke tahapan persidangan. Ada beberapa sidang di pengadilan tindak pidana korupsi yang kami beritakan Prof, tetap berjalan. Salah satu kasus misalnya kasus Joko Chandra ya Prof, kalau publik lihat kan ada kejaksaan yang ngurus ya, karena ada juga melibatkan jaksa, ada polisi juga yang mengurus lewat Barreskrim Polri, ada KPK juga yang turut dilibatkan. Nah berarti di sistem hukum kita nih Prof, tindak pidana korupsi itu memang melibatkan banyak lembaga atau seperti apa Prof? Betul, memang saya selalu mengatakan Indonesia ini negara yang luar biasa. Mengapa luar biasa? Karena kewenangan untuk mengungkap kasus korupsi itu lebih dari satu lembaga. Bahkan di Indonesia ini 3 lembaga. Jadi ada kepolisian, ada kejaksaan, ada juga Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebetulnya satu kejahatan ditangani oleh lebih dari satu lembaga tidak menjadi persoalan. Tetapi harus memiliki standar hukum yang sama. Supaya apa? Supaya ada kepastian hukum. Supaya apa? Supaya tidak ada kemudian seseorang itu dia
menganggap bahwa dirinya ini adalah korban dari sistem peradilan pidana. Yang penting harus ada kesamaan standar, ya, kesamaan standar. Misalnya dulu kalau polisi dan kejaksaan menangani kasus korupsi, dia punya kewenangan untuk menghentikan perkara tersebut apabila tidak terdapat cukup bukti. Belakangan KPK pun sudah diberi kewenangan tersebut melalui revisi Undang-Undang KPK dalam pasal 40A, KPK berwenang untuk mengeluarkan surat SP3, perintah penghentian penyidikan atau SP3. Ini kan berarti sudah ada kesamaan standar. Kalau sudah ada kesamaan standar, maka yang dituju dari kesamaan standar itu adalah bagaimana bisa membasmi korupsi secara efisien dan efektif. Jadi kesamaan standar dan masing-masing ada perbedaannya ya, Prof. Misalnya Prof bisa koreksi, seharusnya korupsi dengan kalau dulu ya, kalau nggak salah ya, Prof, korupsi dengan besaran sekian ditangani oleh lembaga ini, besaran sekian ditangani oleh lembaga ini, betul, Prof? Betul. Jadi sebetulnya yang ada kriteria korupsi yang ditangani oleh KPK itu ada dalam pasal 11. Apa saja yang ditangani oleh KPK? Satu, korupsi yang berkaitan dengan penyelenggara negara, termasuk pejabat publik, termasuk aparat penegak hukum, atau orang-orang yang berkaitan dengan penyelenggara negara, pejabat publik maupun aparat penegak hukum. Yang kedua, korupsi yang nilainya di atas 1 miliar rupiah. Dan yang ketiga, korupsi yang mendapat perhatian masyarakat. Jadi memang spesifik yang ditangani KPK. Tetapi untuk polisi dan jaksa ini kan tidak ada standarnya kasus korupsi mana yang boleh ditangani. Yang penting adalah KPK berdasarkan undang-undangnya harus secara efisien dan efektif melaksanakan apa yang disebut dengan istilah KORSUP, koordinasi dan supervisi. Jadi koordinasi dan supervisi ini supaya satu, tidak ada tumpang tindih dalam penanganan kasus korupsi, dan yang kedua, bahwa betul tidak ada permainan atau tidak ada sesuatu dalam tanda petik penanganan kasus korupsi tersebut. Tadi sudah disinggung misalnya oleh Christian dalam kasus Joko Chandra, KPK ya seharusnya sih kalau normalnya itu KPK seharusnya mengambil alih penanganan jaksa Pinangki itu, tetapi ternyata itu ditangani oleh kejaksaan. Lalu pertanyaan masyarakat umum, apakah bisa objektif dan apakah memang sih dan sekarang kita lihat dari jaksa itu kan hanya Pinangki saja yang kemudian dijerat. Masa sih Pinangki yang ya saya nggak tahu dia eselon 4 itu punya kekuasaan yang begitu besar, masa tidak ada yang di atasnya? Berbeda dengan Polri. Polri itu sudah memakan korban 2 jenderal. Jadi memang objektivitas kejaksaan dalam menangani kasus Pinangki ini ya harus dilakukan supervisi ketat ya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena rasanya mustahil kalau seorang pegawai eselon 4 punya kekuasaan yang begitu besar sehingga bisa berhubungan dengan Joko Chandra dan mengatur fatwa. Jadi itu ya doesn't make sense ya, nggak masuk di akal sehat. Saat ini masih dalam proses persidangan ya, Prof? Ya. Kalau saya sih seharusnya KPK segera mengambil kasus tersebut, tetapi kejaksaan pintar juga supaya tidak diambil alih oleh KPK, sesegera mungkin tuh kejaksaan limpahkan ke pengadilan dan disidangkan. Seakan-akan menutup pintu KPK untuk mengambil alih. Jadi memang ini harus menjadi perhatian kita bersama, di mana di Indonesia ini lebih dari satu lembaga bisa menangani kasus korupsi. Harus ada koordinasi dan kerjasama. Supervisi juga tadi ya, Prof ya. Prof sebutkan. Ngomong-ngomong soal persidangan nih, Prof, karena tadi Prof bilang jaksa Pinangki saat ini sidang, ada beberapa sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi itu kalau diperhatikan sekarang dilakukan secara daring ya, Prof ya. Terdakwanya tuh ada tetap di tahanan karena dalam rangka untuk menghormati atau menaati protokol kesehatan, Prof. Secara hukum mungkin ini hal baru atau memang udah lama sih, beberapa negara juga udah gitu ya, Prof ya? Oh iya, jadi sebetulnya kalau kita lihat persidangan secara telekonferensi itu kan sudah beberapa kali sebelum di era pandemi ya. Yang saya ingat persis waktu saya awal-awal menjadi dosen waktu itu,
ketika mantan Presiden B.J. Habibie didengarkan keterangannya sebagai saksi dalam kasus Dana Yanatera Bulog. Waktu itu dengan terdakwa Ketua Umum Golkar Akbar Tanjung. Namun kemudian dalam putusan kasasi Mahkamah Agung Akbar Tanjung dibebaskan. Waktu itu kan mantan Presiden B.J. Habibie sebagai salah seorang saksi kunci didengarkan keterangannya melalui telekonferensi dari Jerman. Lalu kemudian dalam beberapa kasus yang melibatkan terdakwa Abu Bakar Ba'asyir, itu juga saksi didengarkan secara telekonferensi dari Malaysia, dan juga meskipun itu disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tapi ada saksi yang didengarkan secara telekonferensi dan kedudukan saksi itu berada di Mabes Polri. Jadi demi keamanan dan lain sebagainya. Sebetulnya ini secara hukum legal saja, sah saja. Mengapa sekarang di era pandemi ini sidang secara online tetap berjalan dan memang harus berjalan? Pertama, kasus korupsi ini adalah kasus yang didahulukan penanganannya. Yang kedua, tersangka korupsi itu pasti ditahan. Mengapa ditahan? Karena ketentuan pasal 21 ayat 4, apabila kejahatan dengan ancaman pidana di atas 5 tahun, maka terpenuhi syarat objektif penahanan. Kalau dia ditahan, kemudian tidak disidangkan, nanti jangka waktu penahanan itu selesai, si terdakwa ini bisa bebas demi hukum. Oleh karena itu, pengadilan harus tetap dilaksanakan secara online atau secara virtual. Dan yang ketiga, memang harus dipercepat. Karena apa? Karena lapas kita ini sudah over capacity, sehingga memang ada kepastian hukum kepada terdakwa apakah dia bersalah ataukah tidak. Kalau memang tidak bersalah dibebaskan, kalau memang bersalah kemudian dia berstatus sebagai narapidana dan harus menjalani pidana. Jadi tidak ada masalah legalitas dalam pengadilan secara virtual atau secara daring. Secara daring ya. Dan itu bukan sesuatu yang baru ternyata ya. Prof, ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui email, media sosial Melek Hukum. Nanti kita jawab ya Prof. Nanti usai jeda, saya ajak juga pemirsa Melek Hukum untuk menyampaikan pertanyaan, saran lewat media sosial, lewat email maupun nomor telepon yang sudah kami cantumkan di layar. Silakan dicatat, nanti disampaikan pertanyaan maupun saran Anda. Sesaat lagi kami bahas lengkapnya. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui email Melek Hukum. Kita bahas bersama Prof. Edi. Prof, saya bacakan ya pertanyaannya Prof. Ini ada dari Dita Apriani. Katanya, aku bekerja di salah satu perusahaan swasta yang menyediakan sebuah produk. Aku punya teman PNS yang dekat dengan aku katanya. Dia meminjam uang ke saya senilai 7 juta dengan janji dikembalikan 1 bulan kemudian, Prof. Sedangkan saat ini aku dalam posisi menawarkan produk ke kantornya dan dia termasuk salah satu PNS yang dapat merekomendasikan produk. Walaupun keputusannya bukan di beliau. Jika saya meminjamkan uang sesuai permintaannya, apakah saya melanggar hukum gratifikasi, Prof? Ada konflik of interest tampaknya ya? Ya, kalau begini, ini dua hal yang berbeda ya dalam pengertian. Kalau pinjam-meminjam uang ini kan adalah hubungan hukum keperdataan, ya. Kecuali kalau orang tersebut meminta uang, bukan pinjaman loh. Kalau dia meminta uang, maka itu bisa masuk dalam suap menyuap. Atau bahkan mungkin bisa dalam pemerasan apabila ketika dia meminta uang itu disertai dengan pernyataan bahwa ini kalau kamu nggak pinjam, kamu nggak ngasih, maka saya tidak akan mengabulkan ini dan lain sebagainya. Itu sudah masuk dalam konteks pemerasan. Seandainya memang orang tersebut yang bertanya itu tidak mau memberikan. Tetapi kalau memang ini dianggap suatu pinjam-meminjam biasa, ini adalah hubungan hukum keperdataan dan bukan masuk dalam konteks gratifikasi. Demikian, Christian. Oke, clear ya. Semoga bisa tercerahkan, Dita. Berikutnya ada dari Zita Ramadhani, saya bacakan juga ya Prof. Mbak Fristian, saya mau tanya, saya punya anak masih SD, biasanya setiap ambil raport, saya dan ibu-ibu yang lain suka memberi hadiah atau amplop ke gurunya nih, tapi itu maksudnya bukan menyogok, melainkan rasa terima kasih kami. Nah sebenarnya boleh nggak sih ngasih ke guru seperti itu Prof? Begini ya, kalau rasa terima kasih dalam bentuk uang itu sebetulnya masuk dalam konteks gratifikasi. Tapi kalau misalnya
mohon maaf misalnya makanan atau apa itu susah untuk dikategorikan sebagai gratifikasi karena makanan itu semahal-mahalnya berapa sih? Karena itu Christian, sebetulnya banyak instansi di negara kita itu sudah mempunyai yang namanya UPG. UPG itu apa? UPG itu adalah unit pengendalian gratifikasi. Ini untuk mencegah gratifikasi bahkan suap menyuap seperti yang ditanyakan oleh pemirsa itu tadi. Jadi unit pengendalian gratifikasi ini, misalnya setiap karyawan yang menerima sesuatu apapun harus melapor kepada unit tersebut. Unit ini akan menentukan apakah ini termasuk gratifikasi ataukah bukan. Kalau bukan, maka dikembalikan. Tapi kalau tidak, unit ini akan meneruskan itu kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini nilainya beda-beda ya. Ada instansi yang menerapkan nilai nominal, kalau di bawah Rp500.000 dia menerima sesuatu itu bukan gratifikasi. Misalnya dia menerima barang, makanan, apapun kalau di bawah Rp500.000 bukan gratifikasi. Tapi ada juga instansi yang mematok nilai Rp250.000. Tapi ada juga yang mematok nilai di bawah Rp1 juta. Ini memang beraneka ragam. Oleh karena itu memang saya pernah mengusulkan ini kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, sebaiknya mengenai unit pengendalian gratifikasi ini bukan masing-masing instansi pemerintah membuat, tetapi ada suatu payung berupa peraturan presiden atau peraturan pemerintah mengenai unit pengendalian gratifikasi sehingga ada nilai nominal yang sama yang diterapkan kepada seluruh instansi, bahwa kalau pemberian katakanlah di bawah Rp500.000 ini tidak dianggap gratifikasi, tapi kalau di atas Rp500.000 maka dia harus melaporkan. Ini jadi ada kepastian dan ada keseragaman di instansi pemerintah. Itu penting sih supaya semua juga jadi punya standar yang sama, pemahaman yang sama soal apa sih yang masuk kategori korupsi jenis gratifikasi itu ya, Prof ya? Iya. Prof, ini soal vonis nih, Prof. Mungkin pemirsa kita nih sering banget baca di berbagai pemberitaan, mungkin dengar juga berita di Kompas TV, kok korupsinya gede-gede, saksinya hanya setahun, 2 tahun setengah, kayak gampang banget gitu, nggak sesuai dengan kerugian negara yang ditimbulkan atau suap yang diterima, banyaknya gratifikasi yang diterima gitu, Prof. Hari-hari ini sering dengar di pengadilan tuh sering banget nggak hanya soal korupsinya, Prof, tapi dimasukin juga tindak pidana pencucian uang. Jadi duit dari si terdakwa ini kalau dia divonis ya harus dikembalikan ke negara gitu. Ada vonis demikian. Itu gimana, Prof? Ya, memang kalau kita merujuk kepada Konvensi PBB mengenai anti korupsi, Konvensi PBB mengenai anti korupsi itu memasukkan money laundering atau rezim pencucian uang itu ke dalam tindak pidana korupsi. Dan itu hampir dipastikan selalu terjadi. Korupsi sebagai kejahatan asal, kejahatan lanjutannya itu adalah money laundering. Dan memang itu sengaja sengaja dipasang oleh penuntut umum dalam dakwaannya, itu dalam rangka follow the money. Jadi betul-betul harta yang diduga sebagai hasil korupsi itu disita supaya bisa dikembalikan kepada kas negara. Dan itu menurut saya sangat setuju dengan formulasi kumulasi antara tindak pidana asal korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Karena kembali merujuk kepada Konvensi PBB, dia memasukkan pencucian uang itu ke dalam rezim tindak pidana korupsi. Meskipun belum semua kasus diterapkan seragam demikian ya, Prof ya? Betul. Kalau Prof sendiri punya pandangan sebaiknya demikian, Prof, kita mengikuti konvensi itu supaya juga jangan sampai terjadi perbedaan vonis untuk jenis tindak pidana korupsi yang sama gitu? Sebetulnya ada tugas pemerintah dan tugas DPR yang sudah terbengkalai selama 14 tahun ya. Mengapa saya katakan ini tugas pemerintah dan DPR yang terbengkalai selama 14 tahun? Karena ketika kita meratifikasi Undang-Undang Nomor 7 Konvensi PBB tentang anti korupsi dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006, sebetulnya waktu itu harus sesegera mungkin pemerintah dan DPR membentuk undang-undang yang menyesuaikan dengan konvensi tersebut. Namun sudah 14 tahun kita meratifikasi konvensi tersebut, tetapi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kita ini belum disesuaikan dengan konvensi itu.
Jadi seharusnya sesegera mungkin disesuaikan dengan konvensi tersebut. Termasuk di dalam konvensi itu memasukkan money laundering dalam rejim tindak pidana korupsi. Oke, semoga segera ya Prof, supaya semua bisa tujuannya follow the money buat lebih banyak lagi uang negara yang diambil secara melawan hukum bisa dikembalikan dan bisa digunakan untuk sebanyak-banyaknya kepentingan rakyat. Prof, makasih udah join dan sudah memberikan pencerahan kepada pemirsa kita. Jangan-jangan yang kita terima ini masuknya jenis gratifikasi atau bahkan suap gitu ya, alih-alih hanya ucapan terima kasih biasa. Terima kasih Prof, sekali lagi sehat selalu, nanti kita jumpa di Melek Hukum edisi berikutnya. Untuk Anda juga saudara, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Melek Hukum. Terus nyampein pertanyaan, nyampein masukan, mungkin kira-kira topik-topik apa saja yang sebaiknya dibahas oleh Melek Hukum melalui berbagai media sosial, nomor handphone, atau melalui email yang sudah kami cantumkan di layar. Silahkan disampaikan, nanti kita jumpa lagi di Melek Hukum edisi berikutnya. Saya Christian Grich, sampai jumpa.